وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Sampai mana ya, ikhwah? Seingat saya halaman 64 ya. Taib uquluhu, berkata Syekh Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id wa minhum qabih wa minhum hasan. Ya, halaman 64 bagian bawah. Bahwa di antara manusia ada yang Allah takdirkan dia masuk golongan celaka, dan di antara mereka ditakdirkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang berbahagia. Nanti penjelasannya. Wa minhum qabih, ada di antara mereka yang Allah ciptakan dia itu buruk. Wa minhum hasan, ada di antara mereka yang Allah ciptakan indah. Faqada Allah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, faqada Allah yashmalu dzawat wa yashmalu al-hayat was-sifat. Maka takdir Allah Azza wa Jalla yang Allah ketahui dan Allah ciptakan dan Allah kehendaki itu mencakup dzawat, yaitu zat makhluk, langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia, semua zat itu diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Begitu pula al-hayat was-sifat. Hayat, kondisi, apakah dia bahagia, celaka, dunia akhirat, itu juga ditakdirkan oleh Allah, diketahui maksudnya dan dicatat. Was-sifat, dan juga sifat, yakni sifat daripada manusia, apakah dia saleh apa tidak saleh, apakah dia ahlul haq atau ahlul batil, apakah dia salafi di atas hak atau dia bid'i di atas kebid'ah, ya, itu diketahui oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dalilnya dibawakan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli as-sa'adah fayassar li'amali ahli as-sa'adah, fayassara li'amali ahli as-sa'adah, wa amma man kana min ahli asy-syaqa fayassara li'amali ahli asy-syaqawati. Artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam catatan kakinya, bahwa Nabi SAW bersabda, beramallah kalian, sebab setiap orang itu dimudahkan berdasarkan yang Allah ciptakan, yakni dalam takdirnya. Karena salah satu rukun takdir adalah penciptaan, bahwa Allah menciptakan berdasarkan ilmunya. Kemudian Nabi menjelaskan, adapun orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat, yakni masuk surga, maka di dunia akan dimudahkan oleh Allah kepada amalan orang yang berbahagia, yaitu amal soleh. Ini dimudahkan dia kepada ilmu, kepada iman, kepada amal soleh, kepada laksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dimudahkan oleh Allah kepada taubat dan nasuha, dimudahkan kepada istiqamah sampai mati. Ya, itu ya. Wa amma man kana, adapun orang yang diketahui oleh Allah dan ditakdirkan, ya, tentunya Allah takdirnya itu berdasarkan ilmu, bahwa dia akan masuk ke dalam golongan orang yang celaka, yakni celaka dunia akhirat, dia akan masuk neraka, yakni orang kafir. Maka fayassara li amali ahli syaqah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah kepada amalannya orang yang celaka, dimudahkan kepada kekafiran, dimudahkan kepada apa lagi? Kesyirikan, kemunafikan,
kefasikan, dimudahkan kepada apa lagi? Kesesatan, bid'ah dan lain sebagainya di dunia, sehingga nanti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, kafir atau musyrik atau sesat, sehingga dia akan disiksa di alam kubur dan di akhirat. Itu ya Allah. Qala idha, dan juga Nabi bersabda, kullu syai' biqadar hatta al-ajz wal kays. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, segala sesuatu itu dengan takdir Allah, sampai al-ajz, lemah, lawan daripada kuat. Lemah itu definisinya adamul qudrah ala at-ta'ah, adamul qudrah ala al-amal as-salih li'ajzi badanihi atau hawasihi, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Itu lemah. Iya, tidak bisa ke masjid karena sakit, lemah, stroke atau samurat atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Lemah badannya. Kadang lemah panca inderanya sehingga tidak berfungsi, sehingga gugur amal solehnya. Orang yang akalnya pikun tidak bisa dia baca Al-Fatihah, lupa sudah. Itu semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari apa? Al-ajz, yaitu lemah. Iya. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat kuat badan dan normal panca indera. Maka pergunakanlah untuk cari ilmu, pergunakanlah untuk beramal saleh. Itu ya ikhwah. Karena Allah beri kita apa? Kekuatan, dan dijauhkan dari apa? Al-ajz, lemah. Kemudian al-kays, al-kays atau al-kayyis itu cerdas, cerdik. Kata dalam sebuah athar, karena diikhtilafkan sahih dan tidaknya, bahwa ada sebuah athar mengatakan al-kayyisu maddana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal jahil man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdas, cerdik, ya, orang yang beramal saleh di dunia ini untuk apa? Persiapan setelah mati. Al-kaysu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Dana nafsahu yaitu mengecek dirinya sendiri, menghisap dirinya sendiri. Dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Maksudnya dia beramal soleh di dunia ini untuk supaya bahagia setelah mati. Karena setelah mati itu ada kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Wal jahil, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, tamanna 'ala Allahil amani, dan dia hanya menginginkan dan berangan-angan kepada Allah, tapi dia tidak beramal, hanya mengikuti hawa nafsu. Itu semua juga dengan takdir Allah. Makanya mintalah kepada Allah Azza wa Jalla al-huda, tuqa, al-afaf, wal-ghina, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, tuqa, takwa, wal-afaf, jaga diri dari maksiat, wal-ghina, kekayaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa kekayaan itu dimulai dari kekayaan hati, kemudian kekayaan harta atau kecukupan, itu bisa diupayakan dengan dua sebab. Dari sekian banyak sebab, dua sebab utama adalah tauhid, yang pertama. Yang kedua istighfar. Maka barang siapa yang mengamalkan tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, memurnikan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah, dan kemudian dia menjauhi syirik, ya,
kemudian dia banyak istighfar, maka Allah akan beri dia kekayaan hati. Cukup qanaah. Setelah itu Allah beri kekayaan harta dan syukur. Fa'ajizul insan min an qiyamihi bi'amal khair. Ini dia. Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang makna ajiz, lemah. Lemahnya seseorang manusia dari melaksanakan amalan yang baik, wassalah, dan amalan yang lemah dari beramal saleh. Wal falah fid dunya wal akhirah, dan lemah untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Innama huwa biqada'illah wa qadari. Sesungguhnya itu dengan takdir, qada, ketetapan dari Allah dan takdirnya. Wa kadzalik, begitu pula fitnatuhu, kecerdasan dia yang Allah beri kepada dia, wa uluwu himmatihi, dan tingginya cita-citanya. Ini dimaksud dengan uluwul himmah ya ikhwah, itu ada dua, di dunia wal akhirah. Tapi diutamakan yang akhirat, yaitu tinggi cita-cita itu masuk surga. Barulah yang kedua ilmu. Oh ya, seorang yang cita-citanya hafal Quran, hafal hadis, kemudian menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya, syariat, itu cita-citanya tinggi, dan itu pemberian dari Allah. Wa hirsu wal khair, dan dia bersemangat untuk menggapai kebaikan, itu semua biqadaillahi wa qadari, dengan takdir Allah, dengan ketetapan dan takdir dari Allah. Artinya apa? Saat ini apabila seorang hamba dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla Islam, iman, ihsan, amal saleh, sunnah, ilmu an-nafi' yang bermanfaat, ya, berarti Allah mentakdirkan kebaikan. Tingkatkan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat itu. Tingkatkan, sibukkan dengan ilmu dan amal, gitu ya ikhwan. Sebaliknya, apabila seorang manusia kadang melakukan yang maksiat itu mudah, mengamalkan ketaatan itu berat, hati-hati, hati-hati. Sebab ciri orang yang takdirnya buruk adalah bagaimana? Yang masuk golongan celaka itu dimudahkan kepada amalannya orang-orang yang celaka. Dalam satu riwayat, yuyassar li amali ahli nar, dimudahkan kepada amalannya ahlun nar. Ahlun nar itu penduduk neraka. Apa amalannya penduduk neraka? Kata Nabi, huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Jadi neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Syahwat itu artinya ma'asi, maksiat. Jadi semua maksiat yang besar dan yang kecil, itulah amalannya ahlun nar. Sedangkan syurga, kata Nabi SAW, dikelilingi oleh al-makarih. Makarih itu hal yang gak disukai orang, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Contoh misalnya, umumnya manusia berat melaksanakan sholat subuh, betul gak ya kok? Enak-enak tidur, ada yang azan, salatu khairum minan naum, atau jam bekernya bunyi, bangun, ada jam beker bunyi, bangun, bangun, ya kan? Sholat subuh. Orang-orang munafik gak senang dengan sholat. Azkalus salati alal munafiqin, salat al-isya wa salatu al-fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu ada dua, yaitu isya dan subuh. Berarti semua salat itu berat buat dia. Yang paling berat itu isya dan subuh. Maka apabila seorang muslim mendapati dirinya berat menegakkan salat, hati-hati, ada kemunafikan dalam hati. Segera muhasabah dan memperbaiki diri dan memohon kepada Allah agar diangkat itu sifat kemunafikan dalam dirinya, dan agar diberi oleh Allah takwa. Barang siapa yang minta kepada Allah setelah usaha, akan dimudahkan oleh Allah keinginannya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah.
Hendaklah kau berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang bermanfaat buatmu dan mintalah tolong kepada Allah. Nabi Muhammad walaupun sudah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melaksanakan perintah Allah sedemikian rupa sampai salat malam kakinya bengkak, tetap berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepada di atas agama. Qala Ibn Abbas, kullu syai' biqadar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Hatta wad'uka yadaka ala khattik, sampai seorang di antara kalian meletakkan tangannya, telapak tangannya di pipinya, itu juga takdir Allah. Nah itu dia, ada yang meletakkan, nah itu kan, itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula antum tersenyum ini dengan takdir Allah. Anak yang turun gak? Nah, yang tidur juga dengan takdir Allah. Gitu ya. Nah, kalau meletakkan tangan begini aja itu dengan takdir Allah, apalagi yang lebih daripada itu. Iya, makanya kalau ada seorang hamba diberi oleh Allah amalan saleh, taubat, ya, cinta dengan ilmu, cinta dengan masjid, untuk beribadah bukan untuk pindah tidur, ya, maka berbahagialah karena takdirnya baik. Iya, gitu. Nanti ada ayatnya, nanti dibawakan. Adraktu, kata Tawus. Oh ya, ini Ibnu Abbas diriwayatkan oleh siapa ini? Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'al Ibad. Kata Tawus seorang rawi hadis thiqah terpercaya mengatakan adraktu 300 min ashab Rasul, berarti dia tabi'i. Aku berjumpa dengan 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka semua berkata, kullu syai' biqadar. Segala sesuatu itu terjadi dengan apa? Takdir Allah. Artinya segala sesuatu terjadi itu dengan diketahui oleh Allah, dengan diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Itu ya. Itu maksudnya biqadarillah, dengan takdir Allah. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah, Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i. Ada yang bilang bahwa Imam Syafi'i itu nggak ngarang buku akidah. Lah ini muridnya ini. Ini muridnya berguru kepada gurunya, berarti ada toh, ya kan? Dan juga kemarin dibahas, ada sebelumnya itu. Berkata Imam Al-Muzani itu halaman 62, dakhaltu ala Syafi'i. Aku masuk ke mengunjungi Imam Syafi'i, menjenguk Imam Syafi'i ketika sakit, mau meninggal. Maka Imam Syafi'i bersyair, dicatat sama muridnya. Gitu bilangnya akidahnya bukan Syafi'i tapi Asy'ari. Ya apa coba? Memangnya Asy'ari lebih alim daripada Syafi'i? Wallah Syafi'i ya jauh lebih alim daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya mengalami 3 fase akidah. Yang pertama dia ikut mertuanya Mu'tazilah. Setelah itu dia tobat, tapi tobatnya bukan kepada sunnah, masih kepada paham kullabiyah. Nah, kullabiyah itulah Asy'ari. Kemudian barulah setelah itu di akhir hayatnya dia taubat ke mazhab salaf dalam akidah, sehingga dia ngarang 2 buku. Yang pertama Al-Ibanatu an Usulid Diyanah dan Maqalatul Islamiyyin. Jadi kalau ada orang bilang saya fikihnya Syafi'i tapi akidahku Asy'ari, ini orang kurang baca. Suruh baca dulu, ya. Hati-hati loh, ya. Jangan sampai keliru. Allahul musta'an. Qaulul musannif, berkata penulis, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan Allah menciptakan menghendaki dalam ciptaannya itu sesuai dengan takdir yang lewat, yang Allah ketahui. Fattaqadir allati qaddaraha Rabbul alamin wifqa ilmihi al-azali. Nah, ini ya ikhwan. Jadi semua apa yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah kehendaki, ya, yang lalu dan yang akan dan yang sekarang dan yang akan datang, itu berdasarkan ilmunya Allah yang azali. Azali itu terjemahan bebasnya dahulu.
Ikhwah. Wa kataba fil lauhil mahfuz, dan yang sudah dicatat itu di lauhil mahfuz. Ilmu Allah itu semuanya. Bahkan sudah rampung itu catatan itu qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Jadi catatan takdir makhluk berdasarkan ilmu Allah di lauhil mahfuz itu sudah rampung. Sudah kering itu tintanya, pena itu, dan diangkat pena itu. 50.000 tahun berikutnya Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Kullu dzalik nafid wa madin. Itu semua sudah terjadi dan sudah lewat ilmunya dan sudah ditentukan. Wala radda lahu, tidak ada yang bisa bantah ilmu Allah itu. Wala mu'aqib. Ta'qib itu artinya mengkritik. Enggak bisa dikritik. Ilmu Allah nafid, pasti terjadi. Apa yang Allah ketahui dan Allah ciptakan dan kehendaki dan catat, itu pasti terjadi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, madin fiyya hukmuk, telah lewat padaku hukummu ya Allah. Maksudnya hukum di sini takdir. Ya, ini doa panjang ya, Pak. Ya, di sini kata Syekh Abdul Razak, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 199. Lengkapnya daripada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum," jika seorang di antara kalian sumpek atau galau atau sedih atau gundah, maka ucapkanlah doa ini. Falyakul, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya qada'uk madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Baik. Hadis ini sahih kata Syekh Al-Albani dan juga kata Syekh Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Nah, arti daripada hadis itu, jika seorang di antara kalian sumpah, ucapkanlah doa, Allahumma inni abduk, ya Allah aku ini hambamu yang taat padamu ya Allah. Ibnu abdik, anak daripada Nabi Adam. Ibnu amatik, anak daripada Hawa. Madin fiya hukmuk, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, telah lewat takdirmu untukku ya Allah. Adlun fiya qada'uk, sungguh adil semua ketetapanmu untukku ya Allah. Aku as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan seluruh nama yang kau miliki. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak, yang mana nama itu kau sebutkan nama itu sendiri oleh dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu yaitu para nabi atau para rasul. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu yaitu Al-Quran dan Sunnah atau yang kitab yang lainnya para nabi sebelumnya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu yang hanya kau tahu ya Allah, kau yang tahu. Yang keempat, al-khalq, itu bahwa segala sesuatu yang Allah ketahui itu diciptakan oleh Allah, baik atau buruk. Nah, ini rukun yang pertama adalah tentang ilmu. Allah mengetahui mata yang khianat dan yang disembunyikan di dalam dada. Wa huwal ilmul azali, yaitu ilmu yang dahulu. Al-muhit bi dhawahiril umur wa bawatiniha, yang mana Allah menguasai semua lahiriah dan batin, yang zahir dan yang batin, segala sesuatu. Wa min dzalik, di antaranya khainatul a'yun, khainatul a'yun ay harakatuha as-sari'ah allati takhfa 'ala man hadara indal insan.
Ini maksud dengan khainatul ayun kata Syekh Abdul Razak, itu gerakan ngelirik mata yang cepat. Orang nggak tahu. Wah, ya, orang nggak tahu ya, tapi Allah tahu. Ya. Ngeliriknya seorang matanya manusia itu dengan cepat itu diketahui oleh Allah, walaupun sebagian besar manusia tidak tahu. Di sampingnya, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Kata Syekh bahwa makhluk, yakni manusia dan jin dan seluruh makhluk, berbuat sesuai dengan ilmu Allah yang dahulu. Fakulul a'mal, semua amalan, sawan kanat minas salihat, apakah itu amalan saleh, wal bir, berbuat baik, am minal ma'asi, atau perbuatan maksiat, wal kufur, dan perbuatan kekafiran, fa innaha wifqa ilmillah, itu sesuai dengan ilmu Allah as-sabiq yang telah lewat. Wal imanu bihadzal rukun min arkanil qadar, iman dengan rukun ini, rukun takdir ini, mustalzimun lil imani bi baqiyatil arkan, melazimkan, mewajibkan harus mengimani rukun-rukun takdir yang sisanya, yaitu yang 3. Walihada kana al-Imam Syafi'i, ini perhatikan, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, berkata Imam Syafi'i, nadhiru al-qadariyata bil ilm, hendaklah kalian mendebat orang qadariyah dengan ilmu. Ini ditujukan kepada ulama ya, tentunya ulama yang tahu ilmu kan. Fa in jahaduhu, jika mereka mengingkari atau menolak ilmu Quran Sunnah tentang takdir, kafaru, mereka kafir. Iya kan? Kalau menolak ayat apa hukumnya? Kafir. Wa in amanu bihi khusimu, jika mereka beriman dengan ayat itu tapi masih dalam hatinya tidak mau menerima pendapatmu, khusimu, kalah mereka, karena mereka enggak punya dalil. Itu ya. Jadi mendebat itu dengan ilmu. Ilmu itu dalil. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu huwa qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabi bila tamwih. Ilmu itu adalah firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. 2, sabda-sabda Rasulullah, yaitu hadis. Yang ketiga, perkataan sahabat. Wal muradu bil qadariyah, ini maksud dengan qadariyah di sini, fi kalami, dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, an-nufat, itu orang yang menolak dan meniadakan takdir. Maksudnya yaitu alladzina yaqulun la qadar, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Maksudnya masih dijelaskan lagi, koma ini, wa annal amra unuf, bahwasanya perkara itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah. Wa anna Allah la ya'lamu af'alal ibad, dan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba illa ba'da wuqu'iha, kecuali setelah terjadi perbuatan itu baru Allah tahu. Itulah paham keyakinan qadariyah. Paham ya, Pak? Jadi orang qadariyah yang pertama, yaitu Ma'bad al-Juhani, pimpinannya namanya Ma'bad al-Juhani, orang Basrah, mengatakan bahwa Allah tidak tahu kecuali sesuatu itu terjadi, baru Allah tahu. Iya. Maka bawakanlah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah mengetahui semuanya. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawakan dalil-dalil tentang ilmu. Hal itu dilaporkan oleh 2 orang ahli sunnah dari Basrah kepada Ibnu Umar, sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim di hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ibnu Umar marah ketika mendengar itu. Terus dia bawakan dalil hadis ayahandanya, yaitu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Jibril itu yang tertulis dalam Arba'in Nawawi nomor 2 itu. Setelah itu Ibnu Umar mengatakan, jika kamu ketemu dia, sampaikanlah kepada dia
bahwa saya berlepas diri dari orang itu. Orang itu berlepas diri dari saya. Sungguh demi Allah yang jiwaku di tangannya Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berinfak emas seberat gunung Uhud, kemudian mereka tidak beriman dengan takdir, yaitu ilmu Allah di antaranya itu, maka tidak diterima amal mereka. Walaupun berinfak emas seberat gunung Uhud. Gunung Uhud itu berat ya akhi, ribuan ton itu. Berat itu gunung batu ya di Madinah. Nah itu alias apa? Berarti orang yang tidak beriman dengan ilmu Allah kafir. Kafir karena apa? Mengingkari banyak ayat dan hadis. Wa qad sa'ala al-Imam al-Muzani asy-Syafi'i 'an al-Qadariyah. Bertanya Imam Al-Muzani kepada gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i tentang Qadariyah. Ikhwan, saya anjurkan antum baca bukunya Ustaz Firanda ya, judulnya perkataan Imam Syafi'i yang banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Antum beli buku itu ya. Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang digelari oleh para ulama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Ya, itu apa? Fatwa-fatwanya dicatat oleh murid-muridnya, lengkap dari A sampai Z, termasuk dalam masalah akidah dan masalah ibadah. Sampai ada itu buku Akidah Imam Syafi'i. Ya, dikumpulkan oleh seorang talib, itu S2 atau S3, ada di rumah. Itu 2 jilid akidahnya Imam Syafi'i. Kayaknya kita pengen ngaji buku itu ya. Ya. Bagaimana akidahnya Imam Syafi'i yang dinukil oleh talib itu diambil dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i dari gurunya. Dan Imam Syafi'i ikhwan digelar oleh para ulama mujaddid abad kedua. Sepakat, tidak ada khilaf. Yang namanya mujaddid itu menguasai semua bab akidah, ibadah, fikih, semua dikuasai Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu ucapannya kalau dia ngomong bahasa Arab, ceramah gitu ya, kalimatnya itu dijadikan dalil oleh para ahli nahwu dan lughah. Nahwu itu ahli tata bahasa Arab, lughah itu beda lagi. Ahli lughah bahasa Arab juga, tapi spesialisasinya berbeda. Itu semua mengakui bahwa perkataan Imam Syafi'i, apalagi tulisannya, itu hujjah dalam bahasa Arab. Masya Allah. Karena beliau menguasai syair, banyak menguasai syair-syair Arab yang masih fusha. Sampai Syekh Albani pernah ditanya sama muridnya, "Syekh, sekiranya antum bermadhab, ikut madhab siapa antum?" Ada yang penasaran gitu tanya sama Syekh Albani. "Wallahi ya akhi, kalau saya bermadhab, saya akan ikut Imam Syafi'i." Masya Allah. Al-Albani yang ahli hadis. Berarti kan dia mengakui keilmuannya Imam Syafi'i. Dan akidahnya Imam Syafi'i akidah salaf. Salaf itu maksudnya mengikuti sahabat. Taib. Selanjutnya bertanya Imam Al-Muzani kepada gurunya yaitu Imam Syafi'i tentang Qadariyah. Faqala lahu. Maka Imam Syafi'i berkata, "Humul ladzina za'amu anna Allah la ya'lamul ma'asi hatta taqul." Coba lihat perkataannya. Mereka ini Qadariyah ini adalah orang kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu maksiat kecuali setelah terjadi maksiat. Itulah Qadariyah. Walazimu qawlihi minal 'abda huwa alladhi yakhluqu fi'a. Lazim atau apa namanya? Lazim itu ya. Yani kalau mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah terjadi, berarti innal 'abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu. Berarti hamba itulah yang menciptakan
perbuatannya. Saya mau tanya antum, bagaimana mazhab Ahlussunnah tentang perbuatan manusia? Siapa yang menciptakan? Allah. Dalilnya Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wahai manusia, dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Baik, selanjutnya. Berarti innal 'abda huwa alladhi yakhluqu fil. Berarti konsekuensi dari ucapan orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya. Berarti mengakui dua Tuhan, dua pencipta. Allah yang menciptakan badan mereka, dan mereka meyakini pencipta yaitu Dia sendiri, orang itu sendiri yang menciptakan apa? Perbuatan mereka. Maka benar apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Bahwa Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Karena orang majusi itu, kata para ulama, mereka meyakini dua pencipta. Yang pertama mereka namakan nur atau cahaya yang menciptakan kebaikan, sedangkan al-dhalam, kegelapan, menciptakan apa? Keburukan. Itu keyakinannya orang Majusi, agama Majusi. Lah, Qadariyah meyakini dua pencipta. Yang pertama Allah menciptakan mereka. Yang kedua mereka sendiri yang menciptakan perbuatan mereka. Makanya di sini dikatakan fa'adzbatu khaliqan ma'allah, sehingga mereka menetapkan adanya pencipta selain Allah. Wa bihadza, atau bersama Allah, wa bihadza syabahul majus, sehingga mereka menyerupai Majusi. Paham ya, kawan? Jelas ya? Kadang-kadang saya itu pengen tanya sama antum, jelas apa enggak? Ya? Apalagi kalau kajian online, saya khawatirnya tidur. Makanya dalam pengajian online itu saya tanya 2 kali minimal. Bila setelah 20 menit saya tanya, apa yang saya jelaskan tadi? Nah, kok meneng kabeh kan? Wah, ini modelnya turu kabeh. Adzan ya akhi. Fadal.
حي على Kita jawab pertanyaan dan ada pertanyaan dari saya dan dapat hadiah insyaallah. Di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, semoga Allah memberkahi antum wa antum barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, bagaimana batasan ghulu terhadap pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu ada hadisnya. Ghulu itu apabila dia misalnya sholat malam, setiap malam tidak tidur sampai subuh. Nah, ini ghulu. Nabi itu sholat dan juga tidur. Yang kedua, ada seorang mengatakan kepada Nabi, aku tidak didengar oleh Nabi, aku tidak akan menikah sampai mati. Jadi fokus ibadah. Maka Nabi menyatakan bahwa aku juga menikahi wanita. Kemudian yang ketiga itu dia akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Ya waktunya maghrib ya makan gitu maksudnya. Tapi tiap hari dia puasa. Maka Nabi menyatakan aku berpuasa tapi juga makan. Ini kadang tidak puasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Sunnah itu amalkan seperti yang Nabi amalkan. Bukan malah berlebihan sampai meninggalkan apa yang ditinggalkan, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang dikerjakan Nabi ya kerjakan, baik itu perkara yang mubah maupun yang sunnah, apalagi wajib. Yang itu yang dikerjakan, yang ditinggalkan ya tinggalkan, kecuali perkara yang khusus. Seperti Nabi SAW menikah lebih dari 4, itu khusus. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh selain Nabi SAW. Maksimal berapa selain Nabi? 4. Adapun Nabi lebih dari 4 tak apa-apa. Gitu ya kawan. Di antara kekhususan untuk Nabi itu janda-jandanya Nabi itu tidak boleh dinikahi. Kalau jandanya selain Nabi boleh menikah lagi sama orang lain. Jelas ya kawan? Ya. Kemudian ghulu itu artinya berlebihan. Itu tadi itu yang Nabi kerjakan malah ditinggalkan, yang Nabi tinggalkan malah dikerjakan. Itu ghulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sangat berhati-hati dalam perbuatan dan mencontoh, berusaha meneladani para ulama terdahulu termasuk ghulu? Tidak. Ketika seorang mencontoh Nabi dan para sahabat, itu salaf, baik dalam akidah maupun dalam ibadah, itu bukan ghulu, itu yang benar seharusnya. Itulah tengah-tengah, itulah wasato, pertengahan, yaitu ummatan wasato, ay khiyaran udula. Tafsir daripada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, maksudnya adalah khiyaran yang terbaik, udula, adil. Adil itu tidak ekstrem, berlebihan, dan tidak meninggalkan, tidak meremehkan. Ahlu sunnah itu tidak ekstrim. Kalau ada orang menuduh bahwa salafi itu ekstrim, mana ekstrim? Apakah seorang ketika mengamalkan jenggot,
memelihara jenggotnya laki-laki, apakah itu ekstrim? Kalau ente nuduh bahwa orang yang memelihara jenggot itu ekstrim, berarti ente nuduh bahwasanya Nabi Muhammad ekstrim. Nabi itu berjenggot. Baca itu di kitab Syama'il Nabi SAW, Imam At-Tirmidzi. Kalau menuduh Nabi ekstrim, berarti dia apa? Kafir, menghina Rasulullah. Kafir, menghina Rasulullah itu kafir. Ya ikhwah, jelas ya ikhwah. Dalil wajibnya kita mengikuti salaf dalam beragama Islam banyak sekali. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa 'adda lahum jannatan tajri tahta al-anhar. Artinya para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam beragama, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dan Allah telah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu maksudnya apa itu? Agar kita meneladani Rasulullah dan sahabat muhajirin dan ansar. Ini ada pertanyaan, Ustaz, dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu bil haq, dengan kebenaran. Tapi dalam ayat lain, ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Apa maksudnya? Nah, begini ya akhi, maksud daripada Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia, tapi Allah akan yakni Allah menurunkan perintah, menurunkan larangan agar di perintah itu dikerjakan, larangan dijauhi, dan setelah kehidupan dunia ini akan ada hisab. Itulah yang dimaksud dengan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Iya, yaitu manusia dan jin akan dihisab nanti. Itu makna al-haq. Adapun bahwa kehidupan dunia ini permainan, la'ibun wa lahwun. La'ibun bil abdan, permainan di badan, wa lahwun fil qalb. Lahwun yaitu lalai dalam hati. Ini orang kalau di dunia ini sering bermain-main dengan badannya, hatinya lalai dia. Faham ya, kawan? Jadi tidak bertentangan ayat tadi itu. Pertanyaan dari saya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, untuk ikhwan aja ya, dia akan dapat kitab. Kitab ini maksudnya yang kita kaji. Sebutkan persamaan Qadariyah dengan Majusi. Siapa yang bisa jawab? Yang angkat tangan tadi siapa tadi? Yang duluan siapa tadi? Ya ikhwah. Ini apa itu? Depan ya, depan. Silakan. Meyakini bahwa apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Kalau Majusi sama. Siapa tadi? Selain ini siapa yang duluan? Sana. Ya, Adil ya. Iya, silakan. Persamaan Qadariyah dengan Majusi. Iya. Yakni dua pencipta. Iya. Kalau Majusi meyakini bahwa pencipta Nur itu menciptakan baik, gelap menciptakan yang buruk. Iya. Kalau Qadariyah? Dari itu meyakini bahwa Allah menciptakan dirinya, tapi bisa selain meyakini bahwa perbuatan itu diciptakannya sendiri. Masya Allah. Siapa namamu? Darmawan. Kasihkan dia, akhi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.